Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Sarasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 Gedung Star FM, Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Panyabungan. Pagi Banida, Madinah pagi. Selamat datang, kita sudah ada di acara Ruang MUI ya. Tanpa terasa Ruang MUI sudah ada beberapa episode dan hari ini adalah episode ke-9 ya. Dan hari ini Ruang MUI akan membahas tentang media sosialku dan media dakwahku ya. Jadi media sosialku dan media dakwahku ini nanti akan dipandu dan kita akan mendengarkan langsung inti pembicaraannya ya dari narasumber kita yang sudah sengaja kita undang adalah Ibu Dr. Marlina MA. Selamat datang Ibu Dokter. Selamat datang. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Iya, luar biasa Bu ya pembahasan kita tentang media sosialku dan media dakwahku. Ya, jadi sebagai informasi kepada pendengar Radio Star FM semua bahwasanya Ibu Dr. Marlina MA ini adalah bagian dari Komisi Dakwah di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal. Sekaligus jabatan beliau adalah Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam di STAIN Mandailing Natal. Oke. Jadi kita akan membahas media sosial dan media dakwah nih Bu. Udah sangat sering ini dan lazim ya dibahas oleh netizen tentunya. Karena memang kita tahu bahwa media sosial itu terkadang digunakan orang untuk banyak tujuan. Ada yang tujuannya ingin mencari ketenaran, popularitas. Ada yang tujuannya untuk pamer-pamer ya kan. Ada yang tujuannya untuk politik, memprovokasi dan seterusnya. Tapi bisa juga ternyata media sosial itu untuk dakwah ya Bu ya, betul ya. Benar. Tapi sebelum kita membahas nanti lebih dalam tentang media sosialku dan media dakwahku, boleh nggak Bu dijelaskan sedikit apa sih sebenarnya media sosial dan apa itu media dakwah? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai media sosial, itu adalah media platform online ya, yang sering digunakan orang pastinya untuk melakukan atau berselancar di dunia maya, di dunia yang dilakukan untuk tujuan sosial. Nah, tapi tujuan sosial juga ada juga yang memang untuk pamer ya, untuk eksis ya, untuk cari cuan juga iya gitu ya. Banyak tuh yang jualan ya. Nah, kalau seandainya kita Pak Farid juga sering lihat dulu tuh ada Shopee ya, kalau orang mau belanja ada Lazada dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kalau di media sosial seperti Facebook, kemudian TikTok ya, itu jauh lebih murah harganya sebenarnya. Nah, itulah dia media sosial ya. Nah, media dakwah itu adalah media yang digunakan oleh seseorang, dalam hal ini adalah dai ya, untuk menyampaikan pesan dakwahnya kepada mad'unya gitu. Nah, media apa saja ya itu tergantung si dai, apakah dia bisa melalui kitabahnya gitu ya, atau memang melalui media-media yang lagi in saat ini gitu dia. Jadi sebenarnya ada keterkaitan ya Bu ya antara media sosial dengan media dakwah karena sama-sama menggunakan media tentunya benar, orang berdakwah juga nggak harus selalu dari mimbar, nggak harus juga duduk di majelis ya kan, tapi bisa juga dengan menggunakan media sosial untuk berdakwah. Iya benar. Jadi memang kalau media sosial ini bukan hanya anak muda saja yang menggunakan media sosial ini, juga banyak juga masyarakat yang kita anggap bukan kaum tua ya, tapi kaum setengah gitu ya. Iya, setengah gitu tua ya. Juga semuanya udah pada punya media sosial. Jadi sebenarnya media sosial ini merupakan sebuah alat yang strategis untuk menjangkau dakwah kita, dakwah Islam kita lebih tersebar ke masyarakat ya. Apalagi sekarang masyarakat yang penuh dengan pergulatan dengan digital ya. Semuanya serba-serba diviralin atau apa-apa juga diviralin. Nah, juga media sosial ini juga salah satu bisa kita memviralkan dakwah Islam kita gitu, tapi dengan cara yang modern gitu. Baik. Sangat menarik ya para pendengar Radio Star FM dimanapun Anda berada, bahwa segala sesuatu hari ini tuh kalau nggak viral tuh nggak asik rasanya gitu. Bahkan untuk melawan peraturan, untuk melawan sesuatu yang misalnya kita tidak mampu, itu dengan kekuatan viral bisa terwujud semuanya. Tapi kita akan
akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya saya akan membacakan dulu Bu bahwa di Ruang MUI kita membuka layanan pertanyaan bagi siapapun pendengar yang hari ini ingin mendengarkan dan ingin bertanya. Kita membuka layanan pesan WhatsApp ya di nomor 0812 9172 1177. Sekali lagi bagi yang ingin bertanya boleh di nomor 0812 9172 1177. Nanti akan kita bacakan di akhir diskusi dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita hari ini. Baiklah Bu, kita lanjutkan tadi masalah yang viral itu Bu. Jadi sebenarnya media dakwah itu bisa diviralkan ya Bu ya? Iya, bisa. Bagaimana caranya Bu sebenarnya? Oke, kalau memviralkan sesuatu tuh pastinya kontennya itu harus asik dulu ya. Harus memang membuat seseorang itu ingin melihatnya. Biasanya kalau pada umumnya masyarakat Indonesia itu ya melihat memang yang viral-viral itu adalah sesuatu yang aneh, yang ganjil gitu ya. Nih kalau seandainya ada orang kecelakaan di tengah jalan gitu kan, kemudian ada yang ngepost gitu ya videonya, itu pasti bakalan viral. Kenapa? Ini sesuatu yang ingin dilihat atau gimana, saya juga nggak tahu ini ya. Tapi memang dalam konteks hal viral ini adalah sesuatu yang memang agak lain daripada yang lain. Begitu juga mengemas dakwah itu harus lain daripada yang lain. Kita lihat pasar kita itu siapa gitu. Anak muda ini sukanya apa sih gitu ya. Nah, dai-dai kita sekarang juga kan banyak tuh yang memang sudah kekinian gitu ya. Tapi nggak terlepas juga dai kita yang sudah senior juga bisa mengemas dakwahnya itu untuk anak muda gitu. Bagaimana cara memviralkannya? Ya kita akan berulang ngepostnya. Misalnya kita post, kita kan kayaknya satu orang itu nggak punya satu media sosial aja, bener ya Pak Farid? Betul, ya? Pak Farid punya berapa media sosial? Wah, ada banyak kita. Semua kita punya. Semua ya. platform gitu. ada. Iya. Untuk apa juga kita nggak tahu gitu ya. Iya, kita punya Facebook. Ya, kalau dulu masa-masa saya ya, saya berarti orang zaman old juga ini ya. Saya dulu punya Friendster namanya, FS ya. Kemudian sekarang Friendster. dulu udah nggak kenal itu lagi dengan FS itu ya. Kemudian sekarang masuk ke FB. Nah di FB ini gimana sih cara ngeviralinnya? Kita berulang untuk ngepost, kemudian kita tag beberapa kawan-kawan. Kemudian kan banyak tuh di Facebook itu ada komunitas-komunitas, maka kita bagikan gitu. Itu dia. Nah kalau seandainya di Instagram gimana? Sama seperti itu juga di TikTok bahkan gitu ya, short videonya banyak gitu ya. Dan pastinya TikTok sekarang kayaknya lagi melejit tinggi nih daripada Instagram atau Facebook, mengalahkan kayaknya. teman-teman lamanya ya semua Bu ya. Baik Bu, jadi kalau saya tadi mengutip ya yang Ibu sampaikan bahwa untuk membuat sebuah konten viral itu harus menarik. Pertama, yang kedua kita ngepostnya berulang dan tentunya harus menggunakan seluruh platform media ya. Dan tentunya ini kaitannya dengan konten dakwah Bu. Karena nggak semua viral itu ya, semua hal yang viral di media sosial itu berkaitan dengan dakwah. Iya, benar. Ya, karena memang ada istilah di media hari ini semakin buruk beritanya, ya, informasinya semakin laris ya, dan semakin laris dan semakin menarik untuk dibahas. Bad news is good news, itulah istilahnya ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas Bu sebenarnya ya, bagaimana sebenarnya konten dakwah yang dibuat hari ini itu bisa semenarik dengan konten-konten yang viral. Iya. Ya, seperti orang yang lagi demo kah atau ke orang yang kecelakaan kah, seperti itu dia dapat menyaingi viralnya. Karena memang nggak semua konten dakwah tuh bisa viral, apalagi kalau seandainya dai-nya tadi yang Ibu sampaikan itu kurang menarik dalam penyampaian pesan dakwahnya. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Ayo bersama kita wujudkan bebas stunting di Mandailing Natal. Saya, Dr. Muhammad Faisal Situmorang, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, mengajak kita semua, ayo bersama kita wujudkan bebas stunting di Mandailing Natal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cegah stunting, itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Mari kita semua bersama cegah stunting.
102,6 FM Stasiun Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Masih di acara Ruang MUI ya, bersama kita Ibu Dr. Marlina MA yang akan senantiasa menemani kita untuk membahas tentang media sosialku, media dakwahku. Bagi para pendengar Radio Star FM yang budiman, yang ingin bertanya dan berpartisipasi dalam kegiatan Ruang MUI, silahkan bertanya melalui layanan pesan di WhatsApp ya, dengan nomor 0812 9172 1177. Sekali lagi 0812 9172 1177. Baik, Bu Dr. Marlina masih semangat ya Bu ya? Semangat dong ya. Pagi-pagi harus terus semangat kita, walaupun cuaca agak mendung ya kan. Tapi hati nggak boleh mendung ya Bu ya. Membara harus ya. membara terus. Oke, baik Bu. Tadi kita sudah membahas tentang keberadaan media sosial dan media dakwah, dan apa sebenarnya hakikat dari media sosial dan media dakwah. Nah, hari ini kita akan memperdalami lebih lanjut ya bahasan kita tentang konten dakwah itu sendiri. Ya, bagaimana konten-konten dakwah yang kita buat hari ini tuh bisa viral tentunya dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ya, silahkan Bu, bagaimana cara membuat kontennya? Nah, konten itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita mau. Nah, biasanya apa yang kita bisa gitu. Karena dakwah itu sebenarnya sifatnya fleksibel gitu ya. Apa yang kita punya, karena dakwah itu juga sesuai dengan kemampuan kita. Saya nggak akan bisa mengimbangi Abdul Somad gitu, Ustaz Abdul Somad ya kan. Walaupun saya diamanahkan di MUI itu sebagai bagian dari dakwah di MUI kan gitu ya. Tetapi juga kita hanya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, anak muda gimana gitu, bisa nggak dia berdakwah gitu ya. Makanya tema kita saat ini adalah media sosialku, media dakwahku gitu ya. Jadi konten itu apa? Misalnya yang bisa kita buat dakwah nih. Saya tuh biasanya suka tuh tutorial hijab gitu ya. Nah, itu juga bisa sebenarnya kita buat sebagai konten dakwah gitu ya. Nah, bagaimana hijab yang benar menurut Al-Qur'an, seperti menutup dada gitu ya, tidak terawang dan lain sebagainya, tidak bisa membentuk lekuk tubuh dan lain sebagainya. Gitu bisa dijadikan konten dan itu bisa viral gitu. Karena itu memang anak muda sekarang kan suka tuh ya berjilbab gitu ya, tetapi terkadang ada juga yang tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Kemudian ada apa lagi konten yang lain? Saya kayaknya nggak punya kemampuan kecuali gosip gitu. Iya, saya bisanya gibah aja. Ya udah silahkan, tapi gibah syar'i gitu ya. Oke, gimana tuh gibah syar'i sebenarnya? Nah, nanti kan kita cerita nih, misalnya kan kebanyakan sekarang ya, apalagi anak muda, semalam tuh saya duduk-duduk sebentar nunggu jam pergantian kuliah gitu ya. Kedengaran tuh orang bilang, itulah dia semalam udah lain kayaknya, udah nggak kayak biasa gitu ya. Itu udah salah satu apa tuh namanya? Gibah ya. Gibah gitu ya. Ya kalau sana memang kita bisa, silahkan gitu buat sinopsis gitu ya, sinopsis di media sosial kita mengenai itu, tapi ya kontennya itu diubah gitu. Mengajak kepada kebaikan. Benar. Saya sekarang punya bukan punya kebiasaan, yang punya hobi baru gitu ya, baca novel. Baca novel. Saya ada satu tuh judulnya Suamiku Gus Dingin gitu. Nah, kenapa ternyata Gus ini, Gus itu kan sebutan ya untuk kayak kiai gitu ya. Itu ternyata orangnya dingin, ternyata si perempuan ini dijodohin dan lain sebagainya. Nah, saya baca gitu ya sampai selesai, ternyata itu semua isinya pure mengenai seseorang yang hanya bisa kayaknya nulis skrip untuk buat novel atau apa, tapi dia semuanya isinya dakwah gitu. Nah, dari proses mereka ta'aruf gitu ya. Kemudian mereka bagaimana membangun rumah tangga yang memang sebenarnya si A nggak kenal dengan si B gitu ya. Nah, seperti itu bisa dijadikan konten gitu ya. Dan itu bisa viral, nggak bisa viral. Caranya gimana? Kita repost ulang gitu ya. Ya pastinya segala sesuatu yang bisa kita lakukan adalah yang sesuai dengan hobi dan kemampuan kita. Itu intinya. Jangan sampai nanti saya memposting sesuatu yang di luar kemampuan saya. Ketika orang bertanya atau ada ngomen gitu ya, kita nggak siap nih jawabnya apa ya. Ngasal pula itu, sesat menyesatkan nanti. Betul, sesat menyesatkan. Ini menarik Bu ya, karena konten yang kita upload tentu pasti akan ada reaksi. Ya benar. Ya, sesuai dengan yang kita pelajari itu kan ada stimulus, pasti ada reaksi tentunya. Benar. Konten yang kita upload, konten yang kita sebarkan pasti ada yang nge-like, ada yang dislike, ada yang komennya positif, ada bahkan yang menghujat di situ. Benar. Nah,
bagaimana sebenarnya Bu dampak dari komen positif dan negatif itu terhadap si pelaku dakwahnya sendiri? Iya. Dan bagaimana cara menyikapinya? Ya, kalau komen positif pastinya ya orang seneng gitu ya. Nah, itu yang diharapkan ya. Iya, semua pasti dia akan bersemangat, itulah dampak positifnya Kayak kalau tadi seandainya ngepost komennya. konten hijab gitu Iya. kan. Kemudian bilang makin cantik ya setelah Iya, berhijab benar gitu ya. benar gitu ya. Tapi ada lagi komen yang buruk di bawahnya gitu kan. Gimana tuh? Jangan kepalanya dulu dijilbabin tapi hatinya gitu. Iya. Nah, itu gimana, Bu? dia. Salah satunya komen-komen negatif itu yang memang sebenarnya membuat energi negatif kita itu energi positif kita itu terkuras ya. Tapi memang jalan dakwah itu nggak semulus semulus apa itu? Jalan tol Gitu. Tol sekarang mahal Pak Farid ya. Curhat saya. Iya. Sekarang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan realitanya sebenarnya gitu ya. Begitu juga dengan media sosial, banyak tuh yang hujat gitu ya. Kita punya banyak kali ceritanya, bacret dan lain sebagainya begitu ya. Iya. Tapi gimana cara kita nyikapinya gitu? Ya sebagai seorang hamba ya, tak luput dari kekurangan. Kita juga punya emosi. Kalau seandainya dihujat pasti punya emosi. Nah, caranya gimana? Kalau seandainya ada yang menghujat kita, ya, kalau udah ngetik kita ini, ya, kita copy aja, kemudian kita cut gitu ya, kita kirim kemana gitu, atau kirim ke kita sendiri gitu ya. Tahan memang untuk tidak mengetik hal-hal yang juga tidak baik gitu. Berarti harus diabaikan. Iya benar. Dan itu sebenarnya nggak sesuatu yang hal yang gampang ya Pak Farid ya. Nggak gampang itu untuk tidak membalas hujatan orang, apalagi anak muda gitu ya. Jiwa membara gitu ya. Harus dibalas. harus ini. Ini harga diri saya ini gitu ya. Itu harus kita balas gitu. Kayaknya gitu. Tapi kita harus punya benteng diri gitu ya, sabar gitu ya. Segala sesuatu yang kita keluarkan yang positif, reaksinya belum tentu positif gitu ya. Kalau seandainya negatif ya udah telan sendiri, senyumin sendiri gitu ya. Tidak usah kita balas. Kalau seandainya pun mau balas ya udah nggak apa-apa, harus dibalas nih ya. Oke, thank you sis atau thank you bro gitu ya. Gitu. Meredam ya. Sangat menarik Bu pembahasan kita di pagi hari ini ya. Dan memang ada beberapa konten yang ternyata walaupun dia konten dakwah, ternyata dia masih menuai kritik Bu. Contoh misalnya ya, ada ustadz yang menjelaskan tentang hukum poligami. Iya, benar. Kemudian ini dipotong tuh sama jamaahnya ya. Dipotong, kemudian di bagian poligaminya saja yang digaris bawahi gitu kan. Wajib memiliki istri 4 gitu kan, mengikuti sunnah dan seterusnya gitu kan. Tapi nggak dilanjutin, itu ada isi yang lanjutannya. Itu gimana tanggapan Ibu kira-kira? Oke, nah itu dia salah satunya juga negatifnya bermedia sosial ya gitu. Tapi jangan negatifnya aja yang kita lihat, tapi positifnya juga harus kita lebih banyak gitu. Banyak sekali memang konten-konten terutama dakwah ya, yang setengah sepenggal saja kemudian di-repost. Itu bisa membuat badai huru hara ini di tengah netizen yang berbahagia gitu ya. Apalagi kalau cerita poligami ya, saya duluan ini. Saya tak rela untuk dimadu ya. Nah, bagaimana ini sebenarnya kalau seandainya menjadi netizen yang bijak, kita juga harus melihat full video. Kalau kita ini misalnya dari Ustadz Hanan Ataki itu ya, Ustadz keren itu ya. Nah, itu banyak tuh ya, ada beberapa itu videonya yang di-cut, kemudian disebar, di-cut, disebar lagi, ternyata sesuai dengan keinginan si pre-post gitu ya. Nah, kalau memang kita sebagai netizen yang bijak, kita harus melihat ini keseluruhan isi video ini apa sebenarnya. Dari A, B, C gitu, apa sebelumnya. Harus mencari tahu Bu ya, tidak hanya menampung seperti ember, diisi kontennya sembarang informasi gitu kan. Kemudian kita langsung telan mentah-mentah. Harusnya ada filterisasi di situ ya, mencari lebih lanjut informasinya apakah sudah benar atau lengkap. Iya gitu, benar. Kalau kita telan bulat-bulat juga kekenyangan nggak benar juga gitu ya Pak ya. Nanti obesitas gitu. Obesitas terhadap informasi atau pesan-pesan yang negatif gitu ya, membuat kita juga ya negatif terus pikirannya, ini nggak betul nih. Apalagi nanti agak sedikit keras ini si dai-nya ngomong gitu ya. Kayak Ustadz Yahya Walon itu. Iya, dipotong kemudian ada yang bilang nggak betul nih, teroris dan sebagainya. Aduh, bahaya kita nih ya. Jadi dakwah kita semakin negatif
negatif gitu ya. Negatif, Jadi ya. citra Islam tuh di mata masyarakat terutama netizen ya itu jadi negatif gitu. Iya. Seharusnya kan kita memang memberikan energi positif gitu. Betul. Itu dia. Karena kita tahu Bu bahwa hal-hal yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, semuanya itu berpengaruh terhadap karakter kita. Benar. Jadi kalau seandainya tontonan-tontonan kita itu yang tidak bermanfaat, ya, apalagi yang cenderung menjelek-jelekkan orang, Iya. yang provokatif, maka karakter kita nanti akan menjerumus ke sana gitu kan. Iya, benar. Dan tentunya kita juga tidak bisa menjadi sesuatu yang baik ya, menjadikan konten media kita menjadi yang baik. Kenapa? Karena kita sudah dipengaruhi sama tayangan-tayangan yang buruk tadi. Benar dia. Iya. Nah, saya teringat ini ya mengenai apa ya konten-konten itu ternyata mempengaruhi apa ya jiwa kita atau cara pikir kita saat itu juga benar. Ada beberapa waktu lalu ini media ya heboh dengan perselingkuhan para artis. Oh iya, ini Bener lagi ya? heboh nih. Iya lagi heboh gitu ya. Iya. Kemudian ada beberapa lagi ada satu istri artis yang harus buka cadar gitu ya karena Gara-gara itu ya. iya kita tahulah siapa gitu ya. Kita nggak usah sebut merek si Anu gitu. Sebut saja Bunga ya. Iya sebut saja Bunga gitu. Nah itu juga merupakan sesuatu yang memiliki apa ya dampak negatif juga terhadap citra muslimah gitu. Tentunya. Wah ternyata bisa begini gitu. Kalau seandainya kita memang bijak menjadi seorang netizen, kita harus melihat isu keseluruhan sebenarnya. Ya, kalau seandainya dia tiba-tiba dari bercadar, kemudian tidak bercadar, itu sebenarnya tidak menyalahi syariat gitu ya. Karena cadar itu kan prinsip seseorang gitu ya, budaya lah kita bilang. Pada dasarnya ini kan masih berhijab dan masih sesuai dengan syariat. Nah, ya gitu dia tetap masih menutupi dadanya dan lain sebagainya gitu. Itu yang terutama gitu. Nah, hal-hal yang ini nih bisa memang membuat kita itu sedikit apa ya memiliki pemikiran negatif gitu. Saya juga apalagi saya LDR curhat lagi nih ya. Saya tuh kalau saya udah ngeliat tuh postingan seperti itu di media saya langsung suami saya bilang gimana sehat di mana ayah gitu. Langsung gitu tuh ya. Deg-degan juga ya Bu ya, khawatir ya. Gitu. Takut nanti. Karena lagi menyebar nih virusnya kayak COVID ya. Dulu di sana di luar negeri saat ini sampai ke Penyambungan malah ya gitu ya. Virus apa itu Bu? Virus COVID. Virus pelakor. Ya astagfirullah. Ya hal-hal itu sebenarnya itu membuat postingan-postingan negatif itu membuat apa ya pemikiran kita tercidrai gitu. Oke. Biasa kok gitu. Itu dia. Tapi sebenarnya itu mengganggu keimanan juga tentunya. Sangat sekali. Yang awalnya mungkin kontennya Islami, ya memposting ceramah-ceramah, kata-kata mutiara Islam. Tapi gara-gara rumah tangganya berantakan, terakhir media sosialnya digunakan untuk mengumbar aib suami ya kan? Iya Bu? benar. Nah, itu gimana tanggapan Ibu kira-kira? Saya mengenai itu juga sampai sekarang saya tuh masih ingat tuh tagline-nya si perempuan itu ya. Kalau seandainya dia perempuan yang baik, dia nggak akan mau dengan suami orang gitu. Oke, iya. Hal itu sebenarnya bagaimana sebenarnya ini ketidakkonsistenan seseorang dalam memposting ya isi atau konten-konten dakwah gitu. Ini sesuatu yang biasa-biasa saja sebenarnya ya. Tapi kalau seandainya tidak pun kita dalam hal konsisten mengisi konten dakwah, tetapi jangan ditinggalkan. Jangan berhenti, silakan langsung mempost. Suatu saat kita akan kembali. Misal mungkin kita nih lupa gitu ya, atau kita terbawa arus dengan konten-konten kekinian gitu ya. Apa itu salah satunya yang tadi tuh ya, ngerebut yang bukan punya kita gitu ya. Nyoba-nyoba icip-icip dulu ya. Kayaknya gimana rasanya punya orang gitu ya. Terus kemudian kita membiarkan konten dakwah yang dulu pernah kita buat ya terbiarkan dengan konten-konten terbaru yang lagi in menurut kita saat ini yang isinya pastinya dalam tanda kutip ya bukan konten dakwah. Jangan biarkan kita stuck tidak mengisi atau tidak membuat konten, silahkan. Tapi karena saya yakin sekali suatu saat kita akan balik tuh balik kiri gerak gitu ya, lihat ke belakang gitu ya. Oh ternyata dulu saya pernah loh ya. Memposting kebaikan, hal-hal yang baik gitu ya. Manusia itu hatinya sangat dibolak-balik sama Allah tuh gampang ya. Hari ini positif, besok negatif gitu ya. Gitu dia. Jangan tinggalkan. Baik, karena memang ada pepatah Arab mengatakan kulil haqqo walau kana murron ya. Nah, itu katakanlah dia. kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Karena kayak kita empedu. kayak empedu. Kayak hati ya Bu. Iya pahit. Jadi ya, memang kebenaran itu walaupun dikatakan ya terasa pahit. Kenapa? Karena kebenaran itu terkadang
terkadang kita tidak mau terima, Iya, sekalipun benar. itu kebenaran. Dan nanti kita akan membahas Bu sebenarnya ya, dalam konten-konten dakwah itu pasti ada yang benar, ada yang salah. Sip, benar. Dan tentu dalam hal mengklarifikasi yang salah itu bagaimana agar nanti media sosial kita itu benar ya, sesuai dengan ajaran Islam. Dan tentunya nanti media sosial kita juga bisa selalu menyebarkan dan memposting Iya. karya-karya dakwah tentunya. Bermanfaat. Tapi nanti akan kita bahas Oke. setelah jeda pariwara berikut Oke. ini.